wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi Ramadhani dengan NIM A1C223068 dari kelas R001 Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Konkret dan ICT dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Ferry Tiona Pasaribu, MPD CIT, dan Bapak Khairul Anwar, SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan soal nomor 1C, 2C, 3B, 4B, dan 5A. Baik, langsung saja saya jelaskan, yaitu melalui aplikasi GeoGebra. Di mana saya jelaskan melalui aplikasi GeoGebra. Baik, nah soal pada 1C ini yaitu perhatikan gambar bangun ruang, di mana bangun ruang tersebut terdiri dari sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H, dan sebuah kubus D, I, J, K, L, M, N, O. Titik D berimpit dengan titik sudut kubus, di mana diketahui panjang AB 8 satuan, panjang BC 6 satuan, panjang CH 6 satuan. DIJK adalah persegi dengan panjang sisi 4 satuan. Maka hitunglah volume bangun ruang gabungan tersebut. Nah, langkah yang pertama dapat kita lakukan itu adalah mencari titik-titik dari A, B, C, D-nya. Di mana titik A ini dapat kita lihat di sini itu adalah di titik 1,0, di sini 1,0, lalu titik B 9,0, 9,0 yang biru ini, lalu C-nya adalah 9,6, ini 9,6, lalu D ini adalah 1,6. 1,6. Selanjutnya dapat kita mencari untuk bidangnya dengan bidang ABCD ini dengan menggunakan Q1 sama yang poligon. Poligon ini dapat kita lihat di tools dari GeoGebra-nya. Lalu dapat kita klik di sini itu adalah ini bidangnya dapat kita lihat di sini. Oke, selanjutnya itu adalah kita mencari titik IJK-nya. Maka titik I-nya ini adalah 1,10, titik J-nya adalah 5,10, dan titik K-nya adalah 5,6. Nah, dapat 5,6, seperti ini, D, I, J, K. Selanjutnya dapat kita lihat untuk poligonnya juga dengan mengklik Q2 poligon. Maka dapat ini. Karena di sini membahas tentang bangun ruang, maka kita buat bangun ruang dengan mengklik finish. I1 sama I1-nya, maka ini M1-nya. Dapatkan seperti ini. Selanjutnya, karena tadi kita akan mencari berapa volume dari soal ini, di mana dapat kita lihat di sini, volumenya ini adalah 288 dan 64. Dimana kalau misalkan kita mencarinya menggunakan secara manual volume balok dari A, B, C, D, E, F, G, H, dimana dapat kita cari dengan mengalihkan AB kali BC kali CH 8 dikali 6 kali 6 sama juga dengan 288. Sehingga di GeoGebra juga menghasilkan volumenya 288. Baik, maka soal nomor 1 ini indikatornya yang dapat saya lihat dari laporan 1C ini itu adalah mereka di mana siswa dapat menarik kesimpulan dari pernyataan, di mana menganalisis informasi yang diberikan tentang bangun ruang seperti baik itu teks, gambar maupun simbol. Selanjutnya dapat mereka menghubungkan informasi melalui sifat-sifat yang telah diberikan. Selanjutnya menarik kesimpulan yang secara logis berdasarkan informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh siswanya. Baik, itu adalah penjelasan untuk nomor 1C. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk nomor 2C. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2C, di mana soalnya yaitu seorang pengunjung Candi Muaro Jambi sedang mengelilingi candi-candi yang ada, di mana ia akan mengunjungi Candi Induk dengan lebar 11,32 meter dan panjang 11,4 meter. Perpindahan dimulai dari titik S 0,0. Dari titik pertama S, pengunjung akan bergerak ke titik Q2, Q1. Jarak antar titik pertama S ke titik Q2, Q1 adalah 1 ditambah 12. 121. Dari Q1 berjarak 1 meter dari Q2, Q2 itu berada di sebelah kanan dari Q1 yang mengarah ke X positif. Titik
Ketiga, Ki2 berada tepat di tengah-tengah lebar dari candi. Pertama, mengunjungi candi induk dimulai dari titik Q1 dan berpindah seperti arkeolog dan kemudian kembali ke titik Q1. Lalu ke arah utara di mana utara mengarah ke Y positif dan ia akan berjalan sekitar 10 meter menuju pendopo Candi Kembar dan mengelilingi pendopo Candi Kembar, di mana pendopo Candi Kembar memiliki lebar 0,1154 meter dan panjang 9 meter. Maka yang pertama itu A, jadi berapa total perpindahan yang dilalui dan berapa jarak yang ditempuh dari titik awal ke tempat pengunjung itu sekarang bila koordinat X dan Y dan jarak tempuh yang dilalui oleh pengunjung. Yang ke B, tentukan berapa waktu yang diperlukan pengunjung untuk mengelilingi candi induk dan pendopo candi kembar dengan arah sesuai dengan arah yang ditunjuk vektor bila kecepatan pengunjung adalah 3 km per jam atau 50 meter per menit. Nah, langkah yang dapat kita lakukan yang pertama itu adalah kita mencari S-nya, di mana S itu adalah, ini dapat kita teman-teman lihat untuk S-nya itu adalah 0,0. Nah, 0,0, di mana A itu 0, B1, C 11,320, B 11,400. Selanjutnya tadi ada Q1, Q2, maka untuk yang Q1 ini rumusnya itu adalah A, 1 tambah setengah C. Selanjutnya untuk E-nya ini didapatkan, kita membuat slidernya untuk E-nya tadi, itu di 11,300. Selanjutnya kita membuat slider F-nya ini dengan nilainya adalah 1000. Lalu untuk P1-nya dengan rumus, ini untuk P1-nya dengan rumus A, F tambah setengah E. Selanjutnya untuk A1-nya ini, di mana A1 ini adalah untuk menghubungkan S ke titik P1, di mana garis ini dinamakan A1. Selanjutnya untuk mencari P2-nya ini menggunakan rumus F, 1 ditambah setengah C. Lalu B1 ini untuk menghubungkan dari titik P1, bisa teman-teman lihat di sini, untuk menghubungkan P1 dengan P2 maka dinamakan garis B1. Selanjutnya untuk G, ini G itu adalah slider. Kita gunakan slider lagi di mana G itu sama dengan 11,320. Selanjutnya untuk Q2-nya itu menggunakan rumus A tambah 1,1 tambah setengah C. Q2-nya itu berada di sini. Q2. Selanjutnya Q3, B, 1 tambah C, lalu P3-nya, lalu C1-nya. Seperti ini ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini, P3-nya, lalu Q2-nya, maka garis antara itu adalah dinamakan C1. Oke, selanjutnya untuk Q4, teman-teman bisa lihat di sini timbulnya, lalu H-nya. Nah, H-nya untuk slider selanjutnya, di mana nilainya adalah 5.700. Seperti itu. Selanjutnya untuk P4 ini, sini P4. Selanjutnya untuk D1 itu untuk menghubungkan garis yang menghubungkan antara B3 dengan B4. Untuk Q5, kita bisa lihat untuk Q5 di sini, itu adalah tahap untuk membuat seperti itu adalah sesuai secara berulang-ulang. Pertama tadi ada S, lalu P1, Q1, nama garisnya, lalu Q1, Q2, lalu garisnya B3 ini ke B4, lalu garisnya begitu juga selanjutnya. Ini lanjutnya itu adalah Q5, maka ini P5, maka ini adalah garis yang menghubungkan antara ini, P1-nya. Selanjutnya untuk Q5 ini, Q6 ini, untuk Q6, untuk I-nya ini slider, di mana itu adalah 6.000, kita buat di sini 6.600. Untuk P6-nya udah timbul di sini. Lalu F1 itu adalah garis yang menghubungkan antara P5 dan P6 ini. Selanjutnya kita buat slider lagi untuk J-nya, di mana 0,0, lalu P7-nya sama kayak berulang caranya. Ini P7, ini P7, lalu selanjutnya G1 untuk garis yang menghubungkan antara P6 dan P7. Selanjutnya Q8,
Selanjutnya itu adalah ke Q8. Nah, Q8 bisa dilihat di sini titiknya. Lalu kita dapat lanjutkan ke Q7. Baik, saya ulangi. Di mana ini Q7-nya ini, Q7. Lalu untuk slider selanjutnya itu adalah K 5000, 5,7000. Lalu P8-nya untuk mengumpulkan ini lagi. Selanjutnya kita namakan garisnya untuk Q7 sama P8 ini adalah H1. Selanjutnya Q9 ini adalah vektor ya teman-teman semuanya. Lalu Q9 begitu juga untuk mencari ini gini. Slidernya lagi untuk L. Ini slider E, F, G, H, I, J, K, L, 0,0. Itu sampai berulang-ulang terus sampai menemukan hasilnya. Ini kita lanjut ke P9. P9 ini, P9 lanjut ke I1. Nah, ini namanya adalah PS. P8 ke P9 itu I1. Selanjutnya kita buat slider lagi, seperti untuk slider M, dimana nilainya 5,6600, untuk P10-nya bisa teman-teman lihat di layar. Lalu untuk ini, nama garisnya adalah J1. Selanjutnya kita buat slider lagi. Nah, slider N ini teman-teman bisa lihat di sini. Lalu P11-nya di sini teman-teman bisa lihat P11-nya. Lalu yang menghubungkan ini itu adalah K1. Baik, selanjutnya itu untuk Q10. Nah, Q10 bisa teman-teman lihat untuk Q10-nya di sini. Lalu buat slider lagi teman-teman. Ini slidernya untuk yang O. Teman-teman bisa lihat di sini. O. Lalu buat P12 lagi. Nah, ini teman-teman di atas. P2 kan garis antara ini teman-teman. V ini sama P12 ini. Selanjutnya kita buat Q11-nya di sini, Q11-nya. Lalu buat slider lagi teman-teman untuk yang R. Lalu P13-nya, P13 ke Q11, lalu M1-nya yang menghubungkan garis tersebut. Selanjutnya kita buat Q12 lagi sama ini Q12, lalu buat slider S. Ini slider S-nya teman-teman bisa di sini. Lalu kita cari yang garis yang menghubungkan N1. Selanjutnya ada Q13, teman-teman bisa di sini Q13, lalu P15, Q13, lalu S1. Oh, satu adalah yang menghubungkan garis tersebut. Selanjutnya untuk Q14, sama di sini Q14, teman-teman bisa lihat di sini Q14, lalu membuat slider lagi teman-teman, lihat di sini. Lalu P16, lalu P1, lalu Q15, maka didapatkan garisnya seperti ini teman-teman. Ini buat slider lagi untuk U. Nah, untuk U, oke, ini slider untuk U. Selanjutnya P17 dengan diklik Q1-nya. Nah, arah ke kiri. Lalu Q16 seperti ini. Selanjutnya kita buat slider lagi. V-nya ini. Nah, lalu P18 di sini 8 R1. P19 maka garis menghubungnya itu adalah S1. S. Selanjutnya Q17 maka buat slider lagi untuk W-nya. Lalu P20 T1-nya. Nah, di sini T1-nya bisa teman-teman lihat. Lalu untuk U1-nya, untuk ini teman-teman bisa untuk U1-nya, lalu A-nya, B-nya, kita buat dari simbolnya C, D, E, F, G, H, I, Y, K. KK ini, lalu ini L, ini M, ini N-nya, teman-teman bisa lihat MN-nya, lalu ini teman-teman bisa untuk menamakan garis tersebut ya teman-teman semua. Ini garis O, ini titik V, Kiki, RR, sampai ke SS dan TT. Maka dari gambar ini dapat kita lihat ya teman-teman semuanya, untuk telah kita membuat titik-titik tersebut dari dari titik awal S ini, maka dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa jarak tempuh yang dilalui pengunjung ini dapat dicari dengan buat rusa di titik ke titik, membuat rusa maksudnya telah membuat titik satu ke titik lainnya seperti itu dalam jumlah semua ruas
dalam semua ruas. Namun teman-teman semuanya, untuk ruas garis antara Q1 sama dan Q2 itu udah 2 dikali dengan dikali 2 karena dilalui 2 kali ya teman-teman semuanya. Dan jarak yang ditempuh didapatkan yang akhir ini yaitu 82 lebih kurang teman-teman semuanya 82,331 seperti itu. Itu adalah di soal nomor 2C. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3C. Nah, soal di no, baik. Nah, itu adalah soal jawaban di nomor 2B. Nah, nah itu adalah jawaban soal di nomor 2C. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga yaitu soal 3B. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal 3B, di mana soalnya itu adalah pembersihan sebuah tubuh. Sebuah tugu keris memiliki pegangan berbentuk tabung, jari-jari 3 meter, tinggi 6 meter, dan bilah berbentuk 5 segi 4, alas perseginya 10 meter, dan tinggi 12 meter. Jika permukaan tugu akan dibersihkan dan bagian alas limas tidak dihitung, berapa luas permukaan yang dibersihkan? Nah, kalau misalkan kalau kita mencari secara langsung, untuk yang diketahui tadi dapat kita langsung cari di mana pegangan tubuh tadi telah disampaikan itu berbentuk tabung di mana jari-jarinya 3 meter dan tingginya 6 meter. Lalu bilah tubuh tersebut di mana alasnya tadi itu disebutkan S-nya itu 10 meter, lalu tinggi limasnya tingginya itu adalah 12 meter. Nah, kalau misalkan kita hitung secara langsung menggunakan rumusnya, sehingga di hasil akhirnya kita dapatkan luas totalnya itu nantinya itu adalah 401,3 meter kuadrat. Kalau misalkan kalau kita mencari secara manual, nah di sini kita akan pengaplikasiannya cara mencari di GeoGebra-nya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk yang pertama yang dapat kita lakukan itu adalah kita mencari titik-titiknya. Nah, untuk titik A ini kita buat 0,0 misal tadi sebut 0,0. Lalu B ini adalah karena dia mengubah maka 3 nilainya ada di 0,0 sama 10. Lalu untuk kita buat R-nya itu adalah jari-jarinya itu adalah 3. Nah, ini adalah sebuah bentuk tabung-tabung. Selanjutnya kita buat tingginya tadi adalah 6. Nah, teman-teman bisa lihat tadi. Ya, tingginya adalah 6, maka C-nya ini adalah 0,00T seperti ini. Selanjutnya kita buat slider lagi. Nah, sepertinya dimana tingginya itu adalah 6, 6, 6. Selanjutnya kita buat rumus luas itu adalah 2 VRT ditambah VR kuadrat. Maka didapatkan luasnya itu adalah 101,37. Maka teks 1 ini adalah kan. Lalu untuk D1 ini di 5,5, panjangnya kita buat 5, maka panjang itu adalah di 5,5. Selanjutnya untuk titik F, G itu panjang-panjang itu adalah di 5,5 dan min 5,5. Selanjutnya untuk Q1, D1-nya ini dapat ditelik untuk mencari bidangnya di titik-titik yang telah kita tentukan tadi, di titik D, E, F, G. Maka didapatkan sebuah bidang seperti ini. Selanjutnya tinggi alas kita 12, ini 12, selanjutnya kita buat piramidanya seperti ini. Ini tingginya 12 teman semuanya, maka bentuknya akan seperti ini. Oke, soalnya sama yang akan 10 pada 3, 12 pada 4. Baik, itu adalah tingginya adalah 12 seperti itu. Maka TL-nya itu adalah akar dari isu transfusinya adalah akar dari 10 per 2 kuadrat tambah 12 kuadrat. Maka T-nya itu adalah 13. Maka luasnya ini itu setengah kali 10 dari hasil dari tingginya. Maka 65. Luas limasnya adalah 260 dan luas tingginya itu adalah 401,37. Maka sesuai dengan
Jawaban secara langsung tadi juga bernilai 401,37 seperti itu. Baik, dari soal yang nomor 3B ini, di mana di sini siswa dapat membuktikan pembuktian itu secara langsung, baik itu secara langsung secara manual maupun secara langsung di aplikasi GeoGebra-nya. Baik, itu adalah soal nomor 3B. Selanjutnya yaitu kita masuk ke soal nomor 4B, di mana soal nomor 4B ini adalah kita menghitung keliling jembatan. Nah, untuk menghitung keliling jembatan, di mana soalnya itu adalah jembatan Batanghari 2 berbentuk persegi panjang dengan panjang 1.400 meter dan lebar 9 meter. Hitunglah keliling jembatan tersebut. Maka yang pertama misalnya kita akan mencari secara manual, dapat kita ketahui tadi yang diketahui itu adalah jembatan Batanghari 2 itu berbentuk sebuah persegi panjang dengan panjangnya tadi 1.400 meter. Nah, lebarnya tadi 9 meter, maka ditanyakan berapa keliling dari jembatan tersebut. Di mana kita bisa menggunakan rumus keliling persegi panjang, di mana rumusnya itu adalah keliling sama dengan 2 dikali panjang kali lebar. Dari hasil yang kita dapatkan dan tadi didapatkan tadi 2 dikali 1.400 ditambah 9, maka hasil akhirnya itu adalah 2.818 meter. Nah, untuk pengaplikasiannya tadi di aplikasi GeoGebra, dapat teman-teman lihat dulu. Di sini kita akan mencari titik A-nya ini, yaitu adalah di 0,0 seperti ini. Lalu B itu adalah 1.400 tadi di 0, 1.400. Ini 1.400 teman-teman. Nah, 1.400. Selanjutnya untuk titik F ini itu adalah garis yang menghubungkan di titik A ke titik B. Itu dinamakan F. Lalu ke titik C ini titik C, V-nya lalu G. Nah, seperti ini. Ini titik C ini adalah nggak karena dia terlalu besar, maka ini bukan berimpit ya teman-teman. Ini titik C-nya. Lalu kita buat titik D-nya ini, titik D itu berada di sini teman-teman. Titik D. Lalu buat titik hanya yang akan menghubungkan garis titik garis tersebut, maka ini itu adalah 9 seperti itu. Nah, dapat dilihat ini adalah nilainya di di 1.400. Maka pada soal nomor 3 ini, 4B ini di mana siswa dapat indikatornya itu siswa dapat secara fasih dalam kemampuan menghasilkan sebuah banyak ide untuk menyelesaikan soal secara fleksibel, kemampuan serta juga melihat dan menelaah dari soal yang diberikan seperti itu. Baik, untuk soal yang terakhir yaitu di soal 5A, di mana soal 5A di sini saya akan jelaskan di GeoGebra-nya, langsung di GeoGebra-nya, di mana soal 5A-nya itu adalah di kota Jambi terdapat Tugu Keris Seginjai yang memiliki tinggi 50 meter. Seorang siswa berdiri sejauh 30 meter dari dasar tugu tersebut. Dan ia ingin mengukur sudut elevasi sudut pandang ke atas ke ujung keris di puncak tugu. Tentukan besar sudut elevasi yang terbentuk, di mana di sini dapat kita gunakan sebuah trigonometri dan bulatkan hasil ke satu angka di belakang komanya. Jika jarak siswa ke tugu diubah menjadi 40 meter, bagaimana pengaruh terhadap sudut elevasi? Jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil perhitungan tersebut. Nah, kalau misalkan kita buat secara manual itu, di mana diketahui tadi tingginya tugu perseginya adalah BC 50 meter,
jarak siswa berdiri di dasar tugu itu kita aliaskan AB itu adalah 30 meter. Ditanya tadi kan sudut elevasi. Nah, di sini kita membuat untuk keterampilan dasarnya di sini. Keterampilan dasarnya di mana dengan ketentuan-ketentuan yang telah diketahui di atas, yang telah diketahui dan yang telah saya sebutkan tadi, kita dapat menyelesaikan dengan menggunakan rumus sudut elevasi yang sebagai berikut. Tan, apa tinggi jaraknya, diteta telah BCAB-nya. Lalu kita dapat menarik kesimpulan ini adalah sebuah indikator pada di gambar 5A, di mana jika jarak siswa ke tugu diubah menjadi 40 meter, bagaimana pengaruhnya terhadap sudut elevasi. Sejelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil perhitungan tersebut. Maka dapat kita cari tan apa tadi sama dengan tinggi tubuh jarak tan sama dengan 5030 sama dengan kalau misalkan dibuat menjadi 53 tak hingga menjadi 1000 lebih, maka tetanya itu adalah 1,6667, maka tetanya dapat 59,9 derajat. Nah, untuk jarak siswa ke tugu diubah menjadi 40 meter, maka hasilnya tuh teta tuh tinggi tubuh jarak di tannya itu adalah 5040 tadi, kalau misalkan kita lihat itu menjadi 1,25, tan tetanya 1,25 itu dapat kita ubah menjadi tetanya itu adalah 51,3 derajat. Nah, di sini dapat kita lihat untuk pengaplikasiannya di GeoGebra, di mana untuk A ini kita buat di titik 0,0, untuk B ini dapat kita buat di 30,0, dan untuk C ini adalah di 0,50. Selanjutnya untuk garis F ini adalah garis yang menghubungkan titik A ke titik B, dan G ini adalah garis yang menghubungkan antara titik B dan titik C seperti ini. Lalu titik H ini adalah garis yang menghubungkan titik A ke titik C. Selanjutnya untuk outline ini adalah dapat kita lihat, kita langsung menggunakan fitur-fitur yang di GeoGebra, menggunakan sudut seperti ini ya, sudutnya menggunakan sudut ini, maka nantinya akan dilihat sudutnya ini itu hasilnya adalah 59,4 derajat. Nah, dapat kita lihat pada soal nomor 5 ini, indikatornya itu adalah mereka memberikan sebuah penjelasan itu secara sederhana, membangun eh, keterampilan itu secara dasar, memfokuskan sebuah pertanyaan tadi, eh, lalu menganalisis sebuah pertanyaan, serta akhirnya bertanya dan menjawab, menyelesaikan soal yang telah diberikan tadi. Itu adalah penjelasan untuk nomor 5A. Sehingga dapat kita simpulkan eh, secara berurutan di GeoGebra ini, maka besar sudut dikurang dari CBA itu yaitu sudut elevasi seperti itu. Baik, itu adalah penjelasan untuk soal pada nomor 1C, 2C, 3B, 4B, dan 5A dari saya. Sekian presentasi proyek. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.